Selamat malam pemirsa Selampari TV. Jumpa lagi dengan investigasi mengungkap fakta di balik peristiwa. Malam ini kita akan mengupas aksi demonstrasi mahasiswa, khususnya di kota Lubuk Linggau, yang menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 7 Oktober lalu. Kami pun mengulik informasi, benarkah aksi mahasiswa ini murni memperjuangkan hak rakyat karena di dalam undang-undang tersebut diduga merugikan masyarakat adat, kaum buruh, atau mereka hanya ikut-ikutan saja demonstrasi tanpa tahu substansi apa yang akan mereka perjuangkan. Semuanya tersaji dalam investigasi malam ini. Demonstrasi menolak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja terjadi di sejumlah kota besar dalam wilayah Indonesia, tidak terkecuali di kota Lubuk Linggau. Aksi demonstrasi serupa pun dilakukan, tapi bedanya demo masa ini didominasi mahasiswa dan mahasiswi yang tergabung dalam aliansi mahasiswa se-Lubuk Linggau. Tidak terjadi kericuan ataupun kerusuhan. Demo berlangsung tertib dan tidak ada satupun wakil rakyat yang bertemu dengan mahasiswa ini, karena di luar masa mendatangi gedung DPR Kota Lubuk Linggau di Kelurahan Petanang, Ulu, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1 pada Kamis 8 Oktober pagi hari, dijaga ratusan personil gabungan Polri dan TNI. Setelah lakukan orasi menyampaikan aspirasinya, mahasiswa bersama-sama menyegel kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lubuk Linggau. Tuntutan para mahasiswa ini adalah menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka menilai Dewan Perwakilan Rakyat telah mengkhianati. Lantas timbul pertanyaan, apakah benar mahasiswa ini demo untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, atau hanya ikut-ikutan saja? Berikut pernyataan mereka saat dijumpai tim investigasi Selampari TV. Salah seorang mahasiswa Universitas Bina Insan Kota Lubuk Linggau, Ganda Prana, yang juga bertindak sebagai koordinator aksi, bersama Akil Maulidan selaku Ketua PC Sakma PP Lubuk Linggau memberikan pernyataan. Ganda Pranada mengakui dirinya memang bersama mahasiswa lain melakukan demo dalam rangka menolak Undang-Undang Omnibus Law. Dari penuturannya, demo yang mereka lakukan ini sebagai refleksi kekecewaan dari masyarakat, khususnya kaum buruh, terhadap Undang-Undang Omnibus Law ini, di mana 11 klaster dipaksakan untuk rampung, dan itu terkesan bukan demokrasi yang baik. Dan sama-sama kita lihat bahwa pemberontakan dan dari sistem terbentuknya Undang-Undang Omnibus Law ini awalnya pun tidak melibatkan elemen-elemen terkait, seperti buruh dan lain sebagainya. Sebenarnya refleksi kekecewaan dari masyarakat ya, terkhusus buruh di Omnibus Law ini, di mana 11 klaster dipaksakan untuk rampung, dan itu terkesan tidak ada yang namanya demokrasinya secara baik. Sama-sama kita ketahui hari ini di media manapun melihat bahwa pemberontakan dan dari sistem terbentuk awalnya pun tidak melibatkan dari elemen-elemen yang terkait seperti buruh dan segala macam. Bahkan di dalam fraksi di DPR pun dalam pembentukan ini ada yang menolak, ada yang setuju, tapi karena secara kuantitas yang menyetujui banyak, jadi disepakati. Lantas, apa tanggapan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musirawas, M. Fadilah Harnawansa, mengenai fenomena ini? Saat diminta tanggapannya, ia menjelaskan, demonstrasi ini merupakan penyaluran aspirasi dari mahasiswa. Ia menilai memang sudah sepantasnya mereka sebagai kaum intelektual yang mempunyai pemikiran dan mempunyai aspirasi untuk membela kebenaran. Fadilah meneruskan, apa yang dilakukan mahasiswa itu sah-sah saja. Dirinya setuju dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Ini kan penyaluran aspirasi dari seorang mahasiswa ya.
yang memang sudah sepantasnya mereka sebagai kaum intelektual yang mempunyai pemikiran dan mempunyai aspirasi untuk membela kepentingan. Dan memang ada permasalahan yang paling mendasar bahwa undang-undang Omnibus Law itu masih ada bicara peraturan perundang-undangannya. Jadi kegiatan yang dilakukan mahasiswa sebagai band, saya pikir sah-sah saja, dan kalau saya melihat apakah setuju atau tidak setuju, ya saya lebih menyatakan lebih banyak setujunya gitu loh, bahwa ada beberapa hal yang perlu kita cermati di kemudian hari terhadap undang-undang itu, ya wajar ya, karena prosesnya undang-undang ini begitu mau dilahirkan pun agak menjadi permasalahan gitu loh. Sudah menjadi salah satu pengamatan yang paling teliti dari mahasiswa pada saat itu. Pemirsa Silampari TV, demikianlah investigasi malam ini. Sampai jumpa pada episode investigasi berikutnya. Salam Silampari TV.